Tapi yang mewakili aku pribadi ya kita dukung, kita maksudnya kita bercoba berpikir positif lah sama keputusan ini kan. Keputusan ini kan juga nggak maksudnya bukan dibilang 3 bulan, hanya beberapa minggu untuk selama Natalan ini aja, Nataru kan, Natal tahun baru. Ya udah, kita lihat aja kayak mana ke depannya gimana kan ya. Mungkin Welcome to podcast Dikamer. Oke, saya bersama ini diulang ini. Itu tadi kesalahan teknis. Saya bersama pengusaha muda Daniel Sitorus. nggak mulai lagi lah, Bang. Udah muda lah. Tanggal umur berapa? 29. Udah mau kepala 3. Kan kalangan muda itu masih. Ya, masih muda lah. Tapi nggak muda-muda kali lah, Bang. Karena anak-anak kecil ya kan, yang kita lihat masih mandi-mandi di hujan-hujan itu, masih telanjang ya, masih telanjang dia. Sekarang udah SMA, dia mau kuliah bentar lagi. Kalau melihat itu, tengok kan, udah tua aku rupanya. Tapi kan istilahnya sekarang 29 tahun dirimu sudah memimpin satu perusahaan pandu logistik, itu kan udah sangat luar biasa. Diri mimpin atau gimana? Nggak mimpin juga sih, Bang, sebenarnya. Masih tetap di bawah asuhan lah, atau apa sih dibilang, di bawah bimbingan bapak lah. Bapak ya. Kalau pandu logistik kan udah seumur sama aku. 29, sama-sama 29 kami. Iya. Sama-sama lahir. Aku bulan 5, dia bulan 8 ya kan? Iya. Berarti anak bapak ada berapa sekarang? 3. Berarti 4. Sama ini. Iya, ini anak pertama. Enggak, aku dulu, Bang, bulan 5 aku kan. Oh, dirimu dulu. Bulan 5. Ini bulan 8 ya kan, ini anak kedua. Anak kedua pandu logistik. Anak keduanya ini ya kan. Tapi lebih sayang bapak sama pandu logistik sama kamu. Itu kayak perlu dipertanyakan. Nanti pertanyakan di rumah. Di rumah. Bapak sebenarnya lebih sayang sama aku, lebih sama pandu. Kenapa aku tanya kayak gitu? Karena bapak yang seperti kau bilang masih mantau. Iya. Berarti masih lebih sayang dia. Karena masih dipantau. Enggak berani melepaskan kan? Iya, karena masih dipantau ya. Ya dipantau, berarti masih lebih sayang dia samamu. Nanti coba tanya. Perlu dipertanyakan. Ya kan? Tapi kau sarjana hukum ya? Sarjana hukum. Sama kita, Bang. Di USU. Beda kita. Kau di USU, abang di Batam. Sama-sama hukum. Jadi gimana sih itu pembelajaran kuliah di USU sana? Kan beda kalau di Batam kan. Setahu abang kalau di Batam dia kayak kami kuliah hanya malam. Dan tidak terlalu fokus. Kenapa? Karena dunia pekerjaan. Jadi membuat kita tidak istilahnya dosen itu pun kalau kita telat datang tidak terlalu marah lah. Kalau telat kita untuk mengumpulkan tugas tidak terlalu marah lah. Kenapa? Karena mereka tahu semua di Batam ini rata-rata mahasiswa itu adalah pekerja. Bagaimana di USU sana? Ya kalau di USU kan, Bang, memang bukan, kalau waktu aku kuliah kemarin itu kan memang bukan kuliah yang bekerja, emang rata-rata semuanya emang kuliah, memang mahasiswa gitu kan. Ya, emang ya disiplin gitu. Disiplin soal waktu juga. Ya tergantung dosen juga sih kadang-kadang, Bang. Ada dosennya yang kalau kita telat dia baik, dikasihnya kita masuk. Ada yang nggak mau ngasih kita masuk. Ya tergantung dosennya juga. Tapi memang ya kuliah itu pagi sampai sore lah. Gitu. Sore. Iya. Tapi kadang-kadang ada yang biasalah kalau jadwal kuliah itu kan kadang-kadang pagi misalnya masuk jam 8, selesai jam setengah 10, kadang nyambung lagi sore jam setengah 2. Ada yang nyambung terus dari jam 8 ke jam 9, istirahat bentar jam 10 masuk. Itu sampai jam 12, istirahatlah jam 12 kan, sholat segala macam, baru lanjut lagi siang. Biasa kayak gitu ada, tapi ada juga yang kadang-kadang sehari tuh pagi kuliah, sore lagi. Pagi nanti kuliah jam 8, kuliah lagi nanti jam 3. Berarti masih betul-betul di press ya otak ya? Ya kalau di press tergantung orang ya kan, Bang. Iya. Mau nggak dia kan? Kalau memang kalau dibilang di press kan nggak juga sih. Sekelas USU pasti di press lah. Ya di press mungkin dengan dosennya yang dosennya yang nge-press kita mungkin kan, tugas segala macam. Ada dosen kami, Bang, yang dia nggak pernah ini loh, dia kami kuliah, dia suruh catat kuliah kita yang setiap hari itu dikumpul minggu depan pas pertemuan. Dia nggak mau nilai ujian itu dari ujian yang 5 soal 10 soal itu. Jadi patokan. Nggak ada itu katanya. 10 soal itu nggak itu nilaimu pintar kalau aku kasih A. Berarti mau tidak mau kita harus hadir. Habis itu nanti 1 minggu sebelum ujian
dikasihnya soal 10 soal kan, kerjakan ini. Nanti pas ujian dikumpul. Kita kerjakan tulis tangan kan. Hari pas ujian, hari H, ya kan? Dikumpulkan itu, habis itu dikasih kertas kosong, dibilangnya tulis 5 jawaban dari soal itu. Yang nggak tahu nggak usah kasih tahu. Yang datang minggu lalu ya nggak tahu lah. Iya, itulah bentuk presnya ya. Mau tidak mau harus hadir. Kalau dia bilang gini, karena kan kepintaran orang itu kan beda-beda. Untuk menghafal, untuk mengapa itu kan itu kan beda-beda. Jadi kalau kalian rajin, kalian setiap kayak kuliah kalian bikin kesimpulannya, kalian bikin catatannya, setiap itu ya berarti kan kalian ada kemauan paling enggak gitu kan. Kenapa tulis tangan? Kalau ketik itu bisa edit, bisa copy paste dari orang. Kalau tulis tangan, paling enggak ketika kalian menulis itu kalian ingat apa yang kalian tulis. Betul. Ya kan? Betul, harus tulis tangan jadinya kami dulu. Tulis tangan setiap minggu kumpul dapat A. Iya betul. Karena aku setuju tuh. Karena pas aku ikut pendidikan profesi pengacara kan. Jadi ada dikasih kisi-kisi buat gugatan dan kuasa. Gugatan kuasa itu harus aku tulis sampai ada 50 halaman itu tulis memang lengket. Iya, tulis tangan. Itu bagus ya. Beda dia katanya kan memang ada dosen memang ya udah ketik-ketik, tapi kalau yang satu ini Bapak ini kemarin disuruh tulis tangan supaya kalian ingat katanya. Paling enggak pun kalian contek dari kawan kalian, kalau kalian tulis tangan, ingat kalian apa yang kalian contek itu katanya. Walaupun hanya mengingat karena dicontek. Iya. Kalau ketik kan hapus. Ketik enggak dibaca pun kadang-kadang. Iya betul. Kita copy paste kita nggak tahu kita copy paste nggak tahu kita apa yang kita tuliskan, apa yang ditulis itu. Kita paksa dosen untuk membacanya kan, kita sendiri nggak mau baca. Iya, walaupun kadang-kadang nggak dibaca nih itu kan. Iya. Berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun. Bukan 3,5 tahun? Enggak 3,5 tahun. Si Glenn 3 tahun, aku 4 tahun. Si Glenn di mana kuliah? ITB. Gila kalian semua ya. ITB 3 tahun seharusnya 4 tahun ya. ITB 3 tahun dia. Bukan kampus abal-abal itu ITB itu. Setahun 3 semester. Ligasnya ya. Ligasnya. Memang kurikulum dia kayak gitu, kurikulum orang itu pas 1 tahun itu 3 semester gitu. Jadi makanya dia kadang-kadang orang libur pulang dia ngambil masih kuliah. Atau karena ada pacarnya kan mungkin nggak mau dia. Kurang tahu juga ya kan. Cuman kan memang kalau libur mereka kan pas ada kayak semester pendek jadinya. Karena ada libur itu kan, tapi mereka ngambil semester, mereka kuliah gitu. Ya, dikasih kampus lah kesempatannya kalau kalian mau cepat ini sebenarnya jatuhnya libur. Tapi kalau mau ambil aja kalau. Tapi memang kalau program mereka betul SBM. SBM memang 1 tahun itu 3 semester, Bang. Apa SBM? Sekolah Bisnis Manajemen. Jadi memang setahun itu emang setahun itu emang 3 semester orang itu. Jadi emang setahun 3 semester dipres lah dia, tapi dia kemarin wisudawan COVID. Wisuda online juga. Iya, sama anak yang Eptanas ya kan, yang lulus COVID. Iya. Dia kerjain skripsi udah di Batam itu. Iya, dia wisuda berdiri lihat layar ya kan. Lihat layar. Disebutkan namanya. Udahlah. Lebih enak kita dulu ya wisuda ya. Kita masih enak rame-rame. Sungkem ya kan. Ini di atas toga dibuat celana pendek. Belum lagi si Glenn yang nggak mau dia didamping orang tua. Udah lah, nggak usah ikut apa. Kayak gini aja lah udah kan. Gini dia kan. Ada pakai jas pun nggak mau dia. Pakai toga itu. Online kok katanya. Siap ini kan gue buka langsung semuanya. Tapi lebih enak sensasi kita wisuda. Tapi itulah namanya COVID kan. Lebih terasa memang waktu kita kan. Iya. Nggak terasa deh euforianya rame-rame ketemu kawan kan. Kau kan kemarin ikut kan pas abang wisuda kan? Ikut lah. Nah itu, jadi nampak suasana sangat meriah, puas, jumpa kawan-kawan foto-foto kalau karena COVID inilah. Iyalah, sekarang kan udah mulai turun kan. Iya, tapi isunya Natal dan Tahun Baru kita ini ditiadakan Natal. Aku baru baca PPKM level 3 katanya, Bang. Iya. Dari tanggal 24 sampai tanggal 2. Iya. Tapi kalau menurutmu gimana itu? Ya gimana ya Bang ya. Ya mungkin ada pertimbangan lah kan kalau dari pemerintah kan. Kenapa dia bikin PPKM level 3 itu ya supaya mobilitasnya juga nggak tinggi ya. Kita coba berpikir positif aja lah dulu ya kan. Mungkin supaya pergerakan itu nggak kencang lah gitu kan. Ini kan libur besar ya kan. Orang pasti banyak, orang udah bosan kan. Ya mungkin
ya kita coba berpikir positif aja lah dulu bang, ya kan. Walaupun di luar sana itulah, nah udahlah kita coba berpikir positif yang mungkin memang untuk mengendalikan COVID. Kita nggak tahu ya kan. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku setuju dengan ini. Kenapa aku bilang? Jangan sampai COVID ini naik lagi, karena kita sendiri menderita. Iya, betul. Kita sendiri menderita. Jadi kan sulit lah, kita udah mengalami masa sulit kan, Pak. Setahun loh. 2020 itu, wah, ngeri. Kayak nggak ada, kayak awak tidur 2019, bangun-bangun 2021 iya, kan. ngeri. Makanya kata Opung siapa yang mengatakan logo lah. Ya. Sabarlah, jangan egois, karena kita punya waktu yang sangat kita akan ingat selamanya pas masa-masa COVID ini. Ngeri, kemana-mana kita tidak bisa. Iya. Kayak kami kan sama kakak mau belanja pas untuk baju second juga, aduh nggak bisa. Sidang juga nggak bisa, sangat menderita banyak. Jadi jangan sampai itu terjadi lagi, rugi semua. Ya itu makanya, jadi kan keputusan itu kan diambil kan pasti pertimbangan kan, pertimbangan dari pasti punya pakar-pakar lah di sana, ya kan di Jakarta sana kan nggak mungkin presiden, menteri-menteri itu tak punya pakar-pakar kan, pasti punya pakar-pakar, punya pertimbangan lah mereka kan untuk menetapkan itu. Lagian dari tanggal 24 sampai tanggal 2-nya dibilang untuk, aku baca untuk PPKM level 3 hanya untuk membatasi mobilitas itu aja sebenarnya. Karena sekarang kan kemana-mana kita kan antigen aja. Iya, betul. Kayak kita di sekitar Batam udah nggak perlu lagi, dari Batam ke Tanjung Pinang udah nggak perlu lagi antigen kan? Iya, karena bang kalau sidang Tanjung Balai Karimun dia harus tunjukkan vaksin kedua baru nggak perlu antigen. Iya, cuma sertifikat vaksin kan? Ini yang kau sampaikan ini dirimu pribadi atau dirimu suatu partai? Ke partai juga kok kan, ikut partai kan? Iya. Partai apa bos? PSI. PSI itu sebagai jabatan. Sekretaris DPC. Oh, iya. Masih tingkat kecamatan ya. Iya. Tapi itu suara dari partaimu atau suara pribadimu? Setuju dengan yang tadi? Level 3 tadi? Suara pribadi lah aku rasa. Pribadi ya. Nah, belum berani aku karena partai belum ngomong apa-apa kan. Oh, iya, jadi aku belum berani ngomong itu tapi kan pendapat pemerintah partai kan? ya kan. Partai kalian kan? Ya karena pro pemerintah kan ya kita nggak tahu. Cuman partai kan belum mengeluarkan statement. Jadi aku nggak berani dong ngomong ini mewakili partai. Yang mewakili aku pribadi ya kita dukung, kita maksudnya kita bercoba berpikir positif lah sama keputusan ini kan. Keputusan ini kan juga nggak maksudnya bukan dibilang 3 bulan, hanya beberapa minggu untuk selama Natalan ini aja, Nataru kan, Natal tahun baru. Ya udah, kita lihat aja kayak mana ke depannya gimana kan ya. Mungkin kan pasti mereka maunya yang terbaik gitu kan. Betul. Gitu. Jadi kan semua pokoknya ada pertimbangan lah gitu. Makanya seperti yang abang bilang tadi, setuju kali karena sangat menderita karena COVID ini memang. Jangan sampai Batam juga terlockdown lagi kan? Iya. Jangan sampai terlockdown, kita kemana-mana tak bisa, kita saling mencurigai. Yang paling sakit ibadah. Jangan gara-gara gini, jangan gara-gara Natal kan tahun-tahun depan ya masih bisa kita apain. Jangan gara-gara sekali Natal aja tanggal 25 dan tahun barunya. Jadi ini mengorbankan berbulan-bulan kita tidak ibadah. Betul. Ya kan? Berbulan-bulan kita tidak ibadah. Kalau kita lihat kalau kita lihat PPKM level 3 kan masih bisa sebenarnya ibadah, cuman terbatas gitu kan. Nah, jadi mungkin pembatasannya itulah mungkin kan lebih apa kan. Sebenarnya kan tetap bisa. Tetap bisa kok kita beraktivitas, cuman ada pembatasan itu aja kan gitu. Dan jangka waktu yang nggak panjang kan, singkat aja. Singkat. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana kan. Yang penting kita jangan sampai mengulang yang bulan 7 kemarin, Bang. Ibadah pun online mati. Yang paling sakit ya, Bang. Dengar yang tiap hari jalan ambulans. Iya. Itu ke Jogja waktu itu bulan 7 itu pas lagi cangkrik juga kok. Ke Jogja kemarin ya. Iya. Tapi sebelum PPKM darurat itulah hari H-1 hari Senin dilakukan itu yang harus PCR, harus vaksin. Minggunya aku pulang ke Batam. Udah gak kena. Aku udah mikir gini, matilah aku. Kejebak di Jogja kan, coba lah bayangkan. Kejebak di Jogja. Ada uang. Disuruh vaksin awak kan? Disuruh vaksin harus vaksin, harus PCR. Lebih mahal harga PCR daripada
tiket awak ya kan. Iya. Vaksin pun nanti, aduh matilah aku divaksin di sini, sakit pula awak kan. Jangan-jangan. Kayak mana pikir gitu kan. Apalagi isu dulu kan, kalau vaksin lah lumpuh lah segala macam makanya lah. kan, kayak mana ini gue bilang nanti rabies aku bilang. Tapi untunglah, memang H-1 pas kali. H-1 hari Senin lah apa peraturan yang dari udara itu PCR vaksin itu dijalankan hari Senin, hari Minggu kayak pulang. Pas sekali waktunya. Pas sekali momennya. Dan memang pas kami kesana pun penuh pertimbangan berat karena kan rame-rame sama teman-teman, udah direncanakan lama, udah hampir batal. Karena aku pun pada saat sebelum mau berangkat sakit aku, sakit tenggorokan, amandel kambuh kan. Aku bilang kayak mana ini, aku kayaknya nggak usah lah berangkat, aku bilang. Terus teman-teman bilang, bang ini udah kita rencanakan lama dan mungkin kalau ini nggak jadi, udahlah nggak jadilah kita ini, kata dia gitu kan. Akhirnya berangkatlah kami dengan betul-betul protokol lah. Kan kami berangkat antigen. Nggak mau kami ketemu sama siapapun di sana. Saudara kan ada di Jogja. Udahlah, nggak usah dulu ketemu. Kita nggak tahu kan kalau kita ini, sekelompok kita ini kita antigen semua. Udah paling tidak sudah negatif lah kita kan. Tapi kita kan nggak tahu orang lain. Jangan sampai kita ketemu orang lain yang ketemu kita, itu yang membawa kita apa itu kan. Aku bilang gitu. Jadi ya udah. Asli lah, nggak mau ketemu orang. Berapa hari di sana? Sekitar 5 harian lah. Tapi ya nggak puas juga bang. Karena was-was terus ya. Tutup semua, buru-buru tutup. Prambanan tutup. Jadi yang mobil-mobil yang foto-foto kalian itu masih ada yang itu masih ada, itu Merapi. Itu pun kami kesana itu hari Sabtu. Dia bilang untung kalian datang ke sini. Besok ini udah gak ada lagi gitu ya. Ditutup 2 minggu karena PPKM juga. Itu emang betul-betul apalah itu. Udahlah pokoknya pas kami kesana itu puas lah ya. Nggak puas tapi masih diberkati lah. Pulang-pulang masih sehat kan. Nah, terlepas dari yang lain-lain itu kan. Tapi kan kalau apa namanya itu dari pandangan kita, kesana ini harusnya ini tapi nggak semua tereksekusi ya. Iya, tapi aku kasihan sama pariwisata sih bang di Jogja. Kasihan kali aku sama tukang-tukang becak itu bang. Sampai dia bilang gini, ayo bang naik 5.000 aja keliling. 5.000 bang keliling kota, aduh. Oke. 5.000 aja. 5.000, memang 10.000 kan apanya kan? Kami 10 apa? Kami kan ngambil 3 becak karena kami rame-rame kan 3 becak. Terus aku bilang lah, apa namanya, berapa bang? Berapa pak? Aku bilang kan 10.000 kata dia gitu. 10.000 udah keliling, udah dibawa kami ke yang ada pohon kembar, udah dibawa kami ke sarapan, habis itu dibeli bakpia, cari baju, tapi baju-baju pun nggak ada, pada tutup kan. Tempat bakpia lah, kami itu bakpia oleh-oleh, balik lagi udah keliling lah kan. Nggak kami kasih bang 10.000. Nggak tega juga bang. Berapa 10.000, cuman udahlah. Tapi kami kasih lebih lah gitu kan. Tapi udah pas mau pulang kan banyak tukang beca di situ yang siang-siang itu. Ayo bang, dek naik yuk dek katanya. 5.000 aja lah katanya. Wah, aku bilang gila. Itulah parahnya efek pandemi ini sampai kasihan kali. Sampai kayak gitu 5.000 ya, kita bukan bicara sombong. Kalau di Batam ini 5.000 ya cuma beli aqua. Itulah makanya aku bilang 5.000. Temanku bilang kan, bang kasihan kali ya 5.000 lu dimintanya kata dia gitu. Ayo dek 5.000, yang susah kali nyari duit itu di masa kalau nggak pandemi kan Malioboro itu kan ramai itu bang manusia. Bareng sepi pas kami kesana itu nggak ada. Aduh kadang-kadang kasihan. Terus pasar itu tutup, pasar yang jual batik itu tuh menjerit lah semua. Ya, itulah, semoga COVID ini cepat berlalu. Makanya kita dukunglah program pemerintah untuk namanya itu, janganlah egois ketika Natal dan tahun baru ini. Abang juga punya rencana mau pulang kan tanggal 23 kan ke sana, tapi dengan lihat peraturan begini ya nantilah pas Januari aja pulang. Januari, karena kalau pas Desembernya itu ya takutnya juga tersetop di sana, nggak bisa balik ke Batam. Cuman pekerjaan kan gitu. Iya itu. Itulah.